Haleluya, segala kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bro Andre untuk pujian yang berkati kita semua. Hari ini kita akan mendengar dengan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh gembala kita Pastor Joseph Pauljang. Jadi siap-siap yang nanti berdoa untuk firman Tuhan Pak Ketut Aye yang membacakan firman Tuhan dari Mazmur 99 ayat 1 sampai 9, Bu Veronica, dan yang membaca dari Wahyu 4 ayat 1 sampai 11 Pak Cecep. Ya, silakan Pak Ketut Ayi berdoa untuk mengantar kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami semua. Kami akan menerima berkat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Paul. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-sabda firman-Mu. Dan kami yang mendengarkan beroleh hati yang penuh dengan bijaksana, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Enar. Amin. Terima kasih Pak Ketut Ayi. Selanjutnya silakan Bu Veronica dan Pak Cecep membaca masing-masing. Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia, Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan, ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan, Allah kita. Lanjut Pak Cecep. Baik, saya lanjutkan Wahyu 4. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tata terdiri di sorga, dan di tata itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tata itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia.
Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian firman Tuhan. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor yang telah membacakan firman Tuhan tadi. Ya, kita akan dengar dengan firman Tuhan hari ini dengan tema keruh. Apakah pastor sudah siap? Ya, silakan pastor. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menanti-nantikan Tuhan, saudara. Yang menanti-nantikan Tuhan di tahtanya. Kerubim itu adalah tahta Allah. Apakah tahta Allah itu di mana roh Allah berdiam di situ? Siapakah kerubim itu, saudara? Di mana Allah benar-benar bertahta. Yesus Kristus, itulah kerubim itu. Nah, Yesus Kristus itulah di mana roh Bapa bersemayam di dalamnya. Ya, makanya ketika orang-orang di kelas apologetik diajarin ya saudara ya, di koinonia juga pernah diajarin ya, bahwa kerubim itu adalah Yesus, serafim itu adalah Roh Kudus. Ya, jadi ketika Tuhan bertahta ya di atas kerubim, nah dia benar-benar bersemayam, itu namanya bersemayam, duduk. Seperti kita duduk di kursi yang megah, itu bersemayam, nyaman, megah, tenang. Ya. Nah, saudara, ketika Tuhan bertahta, maka disitulah ada sabda, ada perintah, ada kuasa, ada kemuliaan. Ya, makanya ketika katakan Allah bertahta di atas kerubim, ya maka di situ ada banyak sekali mujizat, ada banyak sekali keajaiban. Nah, ada banyak sekali segala sesuatu yang luar biasa, luar dari sana. Nah, biar tubuh kita ini juga katakan dalam bait suci di mana roh Allah berdiam. Tetapi Anda tidak bisa berkata bahwa Anda adalah kerubim. Mengapa? Karena Anda tidak sanggup. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tapi tidak ada kata bahwa Bapa di dalam murid-muridnya Yesus dan Yesus di dalam murid-muridnya, di dalam Bapaknya. Enggak ada. Enggak sanggup. Harus Bapa di dalam aku di dalam Bapa, akunya adalah Yesus. Maka ya Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Ya, dalam Yohanes 17 dikatakan demikian. Artinya di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita bisa kepenuhan roh Allah. Di dalam nama Yesus, maka kita bisa menghidupi Tuhan. Tetapi itu tadi harus di dalam nama Yesus. Maka Tuhan bertahta dalam hidup kita. Harus di dalam nama Yesus, maka kita menjadi bait rohnya, saudara. Nah, apa artinya? Artinya tidak ada nama lain. Tidak ada kuasa lain yang kita bisa menjadi tempat bernaung, tempat bersemayamnya roh Allah.
Tidak ada nama, hanya melalui Yesus. Supaya kita ada roh Allah bersemayam, ada Bapa bersemayam di dalam kita, maka kita harus diatasnamakan Tuhan Yesus, cap di stempel tubuh kita, di badan kita ini. Harus diatasnamakan Yesus Kristus. Kalau nggak mau, nggak bisa. Ya, nggak bisa, saudara. Hanya orang-orang yang punya stempel Yesus, dan ini bukan main-main. Ya, ketika kita membubuhkan stamp, ketika kita mengatasnamakan sesuatu di dalam nama Yesus, maka itu bukanlah hal yang main-main. Tapi masalahnya, iman kita nggak nyampe ke sana. Dengan berbagai macam cara, ya, pengetahuan dan hikmat, Tuhan menyatakan kepada kita, ya, melalui Alkitab, banyak sekali pengertiannya, semakin lama semakin dalam. Kerubim ini, ya, ketika bilang Allah bertahta, ya, itu adalah sebuah pengalaman rohani yang sangat dalam, saudara, di mana Allah yang bertahta satu-satunya dalam hidup kita. Artinya Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Seringkali kita nggak menyadari bahwa Allah berkuasa dalam hidup kita, kita nggak percaya bahwa Allah berkuasa. Yang berkuasa siapa, saudara? Istrimu. Yang berkuasa siapa, saudara? Dirimu sendiri, hawa nafsumu. Siapa yang berkuasa, saudara? Yang berkuasa adalah bosmu, adalah uangmu. Siapa yang berkuasa? Nah, itu, saudara. Makanya ketika Allah bertahta, maka ada segala kuasa yang mengalir dari tahtanya. Ya, maka disitulah ada mujizat, di situ ada kekuatan Allah. Tapi syaratnya harus Allah bertahta dalam hidup kita. Allah yang memerintah, Allah yang berdaulat, Allah yang menjadi penguasa, yaitu Yesus Kristus. Di atas namakan Yesus Kristus, ingat ya. Maka siapa yang berkuasa dalam hidupmu? Siapa yang bertahta dalam hidupmu sekarang? Itulah, kita seringkali, ya, mengatakan kita percaya Yesus, nggak ada mujizat. Kita bilang percaya Yesus, tidak ada kuasa, karena kita tidak mengizinkan Allah bertahta. Allah tidak mengizinkan Allah kita tidak mengizinkan Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Nggak boleh kita rebut. Ini kerajaanku, ini tahtaku. Aduh, saya berapa kali ketemu orang, ya, saudara, ya. Ini kerajaanku, ini tahtaku, ya. Tuhan Maha tahu, ya, Tuhan Maha kuasa. Tapi ini kan suka-suka saya. Nah, itu loh, saudara. Ketika Allah bertahta, kamu nggak lagi bilang suka-suka saya, loh, saudara. Ketika Allah bertahta dalam hidupmu, kamu nggak bisa lagi saya mau-maunya kita. Banyak orang hidup katanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi dia melampiaskan hawa nafsunya, loh, saudara. Banyak orang mengaku dipimpin oleh Tuhan, mengaku-ngaku dengar suara Tuhan. Wah, itu kalau kamu masuk gereja karismatik banyak tuh. Tetapi hidupnya enggak benar, enggak menunjukkan bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ya kan? Nah, itu hati-hati, saudara. Makanya ketika orang-orang ini berkata-kata, orang-orang ini ngomong, nggak ada kuasa. Ketika orang-orang ini kemudian dia berdoa, nggak ada kuasa. Karena Allah tidak bertahta dalam hidupnya. Dia hanya pura-pura, hanya main kerajaan-kerajanan. Dia guyonan, dia drama, bahwa Allah yang bertahta. Kayak kalau anak kecil, ya, kita lihat anak-anak campur kita, atau kita lagi lihat drama kerajaan, ada yang jadi raja, ada yang apa-apa, kok bener-bener jadi raja. Enggak, dia lagi main drama. Ya kan, nonton film drama, mainan drama. Tapi Allah tidak sungguh-sungguh bertahta. Nah, itu kamu seperti itu. Kita seringkali mainkan drama lakon tanpa kita sadari bahwa Allah bertahta. Bahwa kita ini adalah bait suci. Seringkali enggak, itu hanya drama. Seberapa kamu menghidupi bahwa kamu yakin, percaya, dan kamu sungguh-sungguh
mengatakan bahwa Allah berdaulat. Kalau bilang Allah berdaulat, ya Allah berdaulat. Kamu tidak perlu lagi untuk menuntut, untuk apa namanya, kamu harus teriak-teriak sesuatu untuk kamu bisa melampiaskan hawa nafsu kamu. Oh ini kan hak saya, oh ini kan punya saya, oh ini kan maunya saya. Seringkali ya sudah, diamin aja saudara, karena Allah berdaulat. Seberapa kamu bisa melepaskan hakmu, seberapa kamu bisa melepaskan keinginanmu, seberapa kamu bisa melepaskan kemarahanmu, diikhlaskan, direlakan, dendammu, seberapa kamu berkata, biar Allah yang berdaulat. Tapi marah-marah, namanya lah gak berdaulat. Nah, setiap kali saya menghadapi satu masalah, saya ingat, aduh, saya ini kan punya Tuhan Yesus ya, saya kan miliknya, biar Tuhan Yesus yang berdaulat. Pernah nggak saya ketipu, saya dagang? Pernah, saudara ya. Bahkan sudah di Belanda, kita sudah masuk tanah perjanjian, kadang-kadang kita kemerungsung, kita ketipu ya, saudara ya. Stop, Allah berdaulat. Kadang-kadang kita lost something, Allah berdaulat. Ya, kadang-kadang ada sisa-sisa kesalahan kita masa lalu yang harus kita tuai. Kita panik, stop, Allah berdaulat. Dia bertahta dalam hidupku. Syaratnya apa Allah bertahta? Ia sungguh-sungguh bertahta dalam hidupmu, dia merintahkan kamu. Maka di situ kamu relakan egomu. Barang siapa mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib. Harus melepaskan. Tetapi banyak dari kita nggak sanggup melepaskan apa yang menjadi hak milik kita, apa yang menjadi egonya kita, kebanggaannya kita. Karena sebetulnya Allah tidak bertahta. Yang bertahta siapa, saudara? Egonya kita. Siapa yang bertahta sebenarnya? Uang kita. Siapa yang bertahta sebenarnya? Apa? Nah, kita nggak jujur. Oh, ternyata bukan Yesus yang bertahta. Saya belajar, itulah sebabnya selalu Jehovah Jireh, itulah sebabnya selalu Tuhan sediakan, itulah sebabnya selalu ada banyak perkara ajaib. Karena saya izinkan Allah bertahta. Setiap kali saya mau jengkel, Allah bertahta. Setiap kali saya difitnah, Allah bertahta. Setiap kali Tuhan mau izinkan ada hal yang tidak baik, mau marah, Allah bertahta. Bukan saya lagi, saudara. Itu adalah pengalaman. Oh, hidupku bukannya aku lagi ya, Pak. Iya, tapi ini lebih dalam lagi. Ya, ketika Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Ya kan, hidupku yang kuhidup ini bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Kali ini Allah yang bertahta, saudara. Dia mengambil alih. Maaf, saudara ya, kalau ada orang kerasukan, maka kan akal sehatnya diambil alih, dibajak kan. Ada naik pesawat nih, ada pilotnya nih. Tiba-tiba perhatian pesawat ini setelah dibajak oleh teroris. Nah, teroris itu mengambil alih. Artinya yang berkuasa atas, yang mengendalikan adalah teroris. Nah, Allah bertahta itu adalah Allah mengambil alih, saudara. Perhatian, otak orang ini sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Perhatian, tubuh saya sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Perhatian, hati saya sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Iya kan? Harusnya kan begitu kan? Perhatian, cita-cita saya, keinginan saya, ya sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Itu yang benar, saudara. Kalau kamu sudah bisa begitu, maka hidupmu sudah ada di sorga. Nggak usah nunggu mati. Bisa begitu enggak? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Banyak sekali ayat-ayat yang merujuk, tetapi kita nggak menyadari bahwa Allah harus bertahta dalam hidupmu. Sayang hanya retorika. Sayang hanya klise. Ayo coba sekarang. Setiap kali kamu ingat sesuatu, kamu ingat kamu ada masalah, kamu ingat ada hutang, kamu ingat ada dendam,
kamu ingat ada tersinggung harga dirimu, Allah bertahta. Itu ya saudara ya, bilang Allah berdaulat, Tuhan Yesus berdaulat, Tuhan Yesus berdaulat dalam hidupku. Tenang dulu, ambil nafas dulu sebelum bertindak. Walaupun itu ada dalam genggamanmu, aku hancurkan. Kamu diam, Tuhan Yesus berdaulat. Kamu gitu dulu, saudara. Ya, Tuhan Yesus berdaulat. Ya, saudara ya. Nah, nanti kalau kamu tahu Tuhan Yesus berdaulat, maka Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdaulat. Ya, saudara ya. Maka sungguh-sungguh Tuhan Yesus berdaulat. Jadi jangan langsung melangkah, jangan ujuk-ujuk kamu sakit dulu, saudara. Stop. Tuhan Yesus berdaulat. Bahkan ketika kamu menghadapi masalah yang besar, dan itu mungkin kesalahanmu sendiri. Ya, stop. Stop, tenang, saudara. Ingat, Tuhan Yesus berdaulat. Ya, Allah bertahta. Begitu, saudara. Nah, Mazmur 99 dan Wahyu 4 itu sebenarnya lagi bercerita, bukan lagi cerita klinik-klinik, saudara, yang nun jauh di sana. Mazmur 99 dan Wahyu 4 itu lagi cerita hidup kita. Ya, challenge hidup kita. Oh, Allah bertahta nggak dalam hidupmu, di dalam nama Yesus. Siapa yang mengambil alih itu? Orang-orang yang jihad itu, saudara. Orang-orang Islam yang jihad itu, Allahnya mereka bertahta tuh, mengambil alih akal sehat mereka, sehingga mereka meledakkan dirinya mereka tuh, saudara. Untuk hal tadi, untuk dapat 72 bidadari. Ya kan? Loh, saking sudah pengen dapat 72 bidadari, maka akal sehatnya dibajak oleh Allah itu. Nah, sama. Kamu ingin hidupmu dalam kemerdekaan, dalam kemenangan. Setiap kali kamu marah, setiap kali kamu membalas dendam, setiap kali kamu mau bertindak sesuatu, ya, diam, saudara. Tuhan Yesus berdaulat. Tuhan Yesus bertahta. Ya, saudara ya, coba mulai pagi ini, ya, mulai hari ini dilatih. Setiap kali sesuatu, Tuhan Yesus berdaulat. Tuhan Yesus bertahta. Itu ya, saudara ya, belajar ya. Lihat, tahun ini, tahun 2026, akan ada banyak terobosan bagi kalian. 70% dari kalian ya akan mengalami, yang 30% masih ditunda. Tapi sabar, tidak apa-apa, Tuhan baik. Ya, haleluya, amin.